Bagi sebagian orang, menghilangkan penat atau menghabiskan waktu saat berlibur dengan berlayar di tengah laut merupakan suatu hal yang menyenangkan. Biasanya orang-orang akan menaiki sebuah kapal, kayak, atau perahu kecil hanya sekedar untuk menikmati deburan ombak di lautan. Namun bagaimana jadinya jika rencana berlibur kamu seketika berubah menjadi sebuah bencana? Seperti yang terjadi pada beberapa orang berikut. Mereka harus bertahan hidup di tengah lautan lepas tanpa peralatan yang memadai. Simak perjuangan hidup yang harus dilalui oleh orang-orang pemberani ini. Terdampar 3 bulan di lautan. Pada bulan Februari 2020 lalu, seorang pria bernama Wong yang diketahui berasal dari Singapura ini melakukan perjalanan pengembaraan menaiki sebuah kapal mewah miliknya dari Singapura menuju Polinesia. Sebelum memulai perjalanannya, ia telah membawa perbekalan makanan dan bahan bakar yang diperlukan, yang telah ia siapkan untuk 4 bulan perjalanannya. Awalnya, ia pergi bersama kedua temannya. Namun sesampainya kapal yang mereka tumpangi berlabuh di Indonesia, kedua teman Wong turun dan Wong melanjutkan perjalanannya seorang diri. Ia berniat untuk mengisi bahan bakar dan persediaan makanan di Papua Nugini yang juga menjadi tujuan perjalanan berikutnya. Namun saat akan meninggalkan Indonesia, tiba-tiba kemudi otomatis kapalnya rusak dan ia berniat untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Namun karena telah diberlakukannya karantina virus Koronces, ia diminta untuk meninggalkan perairan Indonesia. Kemudian Wong memulai kembali perjalanannya dengan harapan kapalnya masih dapat berlayar menuju Papua Nugini. Namun ia juga menerima informasi dari keluarganya bahwa Papua Nugini juga telah menutup akses dan memberlakukan karantina. Saat itu, Wong mulai merasa bingung dengan bahan bakar dan persediaan yang menipis. Ia juga tidak memiliki tujuan lain. Akhirnya ia melihat sebuah pulau kecil yang kira-kira hanya dihuni oleh 20-30 keluarga saja. Tidak ada televisi, telepon, dan barang elektronik lainnya yang ada di pulau tersebut. Namun mereka juga mengusir Wong lantaran mereka telah mengetahui berita karantina dan telah memberlakukannya. Kemudian Wong mendapat perlakuan serupa saat ia mendatangi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Akhirnya ia melanjutkan perjalanannya menuju Tuvalu. Namun lagi-lagi, sebelum ia berhasil melabuhkan kapalnya, seorang petugas laut menemukannya dan menyuruhnya pergi. Wong berkata kepada petugas bahwa ia tidak memiliki tujuan lain dan perlu membeli bahan bakar dan persediaan makanan. Akhirnya ia memberikan uang sejumlah 1.400 US dollar atau sekitar 21 juta rupiah untuk membeli persediaan bahan bakar dan makanan untuk 1 bulan ke depan. Dan tidak lama kemudian, sebuah kapal speedboat datang beserta membawa perlengkapan yang Wong butuhkan. Namun karena ketentuan jaga jarak sosial, kapal tersebut tidak mau mendekati kapal milik Wong. Akhirnya Wong mengeluarkan sebuah kapal karet untuk mengangkut perbekalan miliknya. Kemudian ia kembali berlayar menuju Fiji dan memberitahu keluarganya di Singapura agar mereka dapat menghubungi Kementerian Luar Negeri dan memastikan dirinya dapat dengan aman berlabuh di negara itu. Tidak lama kemudian, ia mendapat berita bahwa pemerintah Fiji telah menyetujui permintaannya. Akhirnya setelah 3 bulan terombang-ambing di lautan, sebuah kapal angkatan laut berhasil menarik kapalnya dan Wong berhasil berlabuh di Fiji. Setelah kejadian itu, diketahui kapal milik Wong mengalami kerusakan akibat beberapa kali menabrak karang, dan Wong memiliki kesehatan yang minim karena kehabisan persediaan makanan. Terdampar 16 bulan di lautan. Kisah yang terjadi pada tahun 2013 ini dialami oleh seorang pria asal Meksiko bernama Jose Salvador Alvarenga. Bermula ketika ia dan seorang temannya yang bernama Ezekiel Cordoba yang akan pergi memancing pada bulan September 2012. Namun di tengah perjalanannya, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan membuatnya terombang-ambing di lautan. Kapalnya hanya sejauh 12.500 km, ditambah dengan kematian temannya Ezekiel di tengah laut beberapa bulan lalu karena kelaparan. Kemudian Jose mendorong tubuh temannya ke air laut
karena tidak sanggup melihat jenazah temannya. Ia harus berjuang seorang diri di tengah Samudra Pasifik seorang diri. Jose mengaku dapat bertahan hidup dengan menangkap kura-kura, ikan, dan burung dengan tangan kosong dan meminum air hujan. Kemudian setelah 16 bulan lamanya ia terombang-ambing di lautan, ia terdampar di sebuah pulau atol kecil di Kepulauan Marshall. Beberapa hari kemudian, 2 orang warga pulau atol menemukan sebuah perahu fiberglass yang mencurigakan tertambat di pantai. Kemudian mereka memutuskan untuk melihat lebih dekat dan menemukan Jose dalam keadaan kurus kering, rambut dan jenggot yang panjang, dan hanya menggunakan celana compang-camping. Akhirnya kedua warga pulau tersebut segera menghubungi tim penyelamat. Saat tim penyelamat datang dan mewawancarai Jose, mereka tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang Jose katakan, karena ia hanya berbicara menggunakan bahasa Spanyol dan memberikan berbagai isyarat gerakan tubuh. Awalnya mereka tidak mempercayai apa yang ia katakan. Kemudian tim penyelamat mendatangi kapal milik Jose dan menemukan bangkai kura-kura. Juga tidak ditemukan peralatan memancing apapun. Mereka juga melihat kondisi kapal Jose yang terlihat sudah sangat lama berada di dalam air. Setelah warga pulau atol memberikan layanan kesehatan kepada Jose, akhirnya Jose dinyatakan cukup sehat dan diperbolehkan untuk pergi bersama tim penyelamat. Terdampar 117 hari. Kisah mendebarkan ini terjadi pada tahun 1972 yang dialami oleh pasangan Maurice dan Marilyn Bailey asal Southampton. Pasangan ini rela menjual barang milik mereka demi dapat membeli sebuah kapal pesiar sepanjang 31 kaki. Mereka berencana untuk bermigrasi dari Southampton menuju Selandia Baru bersama-sama menaiki kapal impian mereka. Namun naas, di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi tenggelam karena menabrak seekor paus sperma setinggi 39 kaki. Beruntung mereka masih selamat berkat sebuah perahu karet kecil, beberapa kaleng makanan, beberapa botol air minum yang diperkirakan dapat bertahan untuk 20 hari ke depan, dan juga sebuah kompas. Mereka terombang-ambing di perairan Samudra Pasifik dan tidak punya pilihan lain untuk memakan daging mentah seperti kura-kura, burung laut, dan ikan hiu untuk dapat bertahan hidup. Karena perahu karet dirancang untuk mengapung hanya selama beberapa minggu saja, akhirnya perahu karet yang mereka tumpangi perlahan mulai kehabisan udara. Mereka terpaksa harus meniup perahu karetnya selama setiap setengah jam siang dan malam. Pasangan ini memancing ikan dan kura-kura dengan kail pancing yang dibuat oleh Marilyn menggunakan peniti miliknya. Mereka akan menangis setiap kali harus memakan binatang-binatang ini untuk bertahan hidup. Setelah 117 hari terombang-ambing di lautan, akhirnya pada bulan Juni 1973, Maurice dan Marilyn diselamatkan oleh sebuah kapal nelayan Korea dan mereka dikembalikan ke Inggris, di mana setelah melalui kisah mengharukan ini, mereka membangun sebuah rumah di Hampshire. Namun pada tahun 2002, Marilyn dikabarkan meninggal karena menderita kanker. Disusul kabar meninggalnya Maurice pada akhir tahun 2019, kini kisah cinta mereka yang penuh dengan petualangan terabadikan dalam sebuah novel berjudul A Never Before Seen. Terapung selama 49 hari hingga ke Jepang. Pria berusia 18 tahun asal Sulawesi Utara ini harus terapung di lautan dan juga bertahan hidup. Pria berkebangsaan Indonesia ini adalah Aldi Novel. Pada Juli 2018, Aldi sedang melaut menggunakan rakit bersamaan dengan teman lainnya yang menaiki rakit yang berbeda. Berawal dari angin selatan yang berhembus kencang pada pukul 7 pagi, menyebabkan tali rakit milik Aldi harus bergesekan dengan tali rakit milik temannya. Alhasil, tali rakit milik Aldi putus dan ia hanyut ke tengah lautan. Ia sudah berusaha berteriak meminta tolong, namun temannya tidak menyadari kalau Aldi sudah hanyut karena masih tertidur pulas. Beruntung di dalam rakit yang ia tumpangi, tersedia beberapa bahan makanan yang dapat ia konsumsi untuk 1 minggu ke depan, seperti beras, air bersih, bumbu dapur, dan sebuah tabung gas. Namun setelah semua bahan makanan tersebut habis, Aldi harus bertahan hidup dengan cara memancing ikan dan memakannya dengan cara dibakar, direbus, maupun dimakan mentah-mentah.
Saat ia kehabisan pasokan air bersih, ia akan menampung air hujan atau memeras air laut menggunakan kaosnya dengan tujuan agar airnya tidak terlalu asin dan dapat diminum. Saat ia kehabisan gas, ia akan menyalakan kayu bakar menggunakan kayu yang ada di rakitnya untuk membakar ikan. Selama terombang-ambing di lautan, tak henti-hentinya Aldi berdoa dan berteriak meminta tolong kepada kapal-kapal besar yang melintas. Namun tidak ada satupun kapal yang mendengar teriakannya. Ia telah hanyut sejauh 1931 km dari perairan Manado sampai ke perairan Guam di Jepang. Hingga akhirnya pada bulan Agustus 2018, sebuah kapal bermuatan batu bara berbendera Panama melintas di dekatnya. Namun kali ini, seorang awak kapal mendengar teriakan Aldi dan berbalik arah untuk menolongnya. Aldi diselamatkan lalu diberikan makanan dan minuman oleh awak kapal. Kemudian kapal tersebut membawanya ke Jepang. Dan perwakilan kedutaan besar Indonesia di sana membuatkan sebuah paspor agar Aldi dapat pulang kembali ke Indonesia. Beruntung sekali ya. Berbekal pengetahuan minim dan tekad yang tinggi untuk bertahan hidup, mereka dapat melalui hari-hari yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Jika kamu berada di situasi yang sama seperti orang-orang tadi, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, like jika kamu menyukai video ini, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Nope.